Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Willy Christopher Saragi. Saya dari PJKR 1E 2021. NIM saya 6213111093. Baiklah, selanjutnya kali ini saya akan mempresentasikan mengenai otot atau miologi. Yang pertama, definisi. Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jala kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang aktivitasnya biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Selanjutnya, fungsi. Fungsi yang pertama adalah mekanik atau pergerakan. Lalu yang kedua membentuk postur, yang ketiga proteksi, yang keempat sirkulasi darah, yang kelima nitrogen, nutrien, lalu selanjutnya memproduksi kalor. Lalu selanjutnya struktur otot. Otot merupakan jaringan yang terdiri atas kumpulan-kumpulan sel serabut otot. Dalam sel serabut otot ini, terdapat unit kontraksil yang disebut dengan miofibril. Perluasan sartoplasma menggandakan hubungan dengan miofibril ini. Ketika miofibril ini diamati dengan mikroskop elektron, ditemukan adanya pita terang dan pita gelap. Berikut adalah struktur otot. Yang pertama itu tendon. Tendon adalah penghubung otot dengan tulang. Tendon mempunyai serabut berwarna putih dan tidak elastis. Lalu yang kedua, fascia. Fascia merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan aeroorar yang dapat membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Selanjutnya, sarkolema. Sarkolema adalah unit struktur jaringan otot berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dan panjang 1 sampai 40 mm melapisi suatu sel otot. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai pelindung otot. Besarnya dan jumlah jaringan terutama pada jaringan elastis akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Selanjutnya, miofibril. Miofibril adalah jaringan serat-serat yang terdapat dalam otot. Jika dilihat dengan mikroskop, miofibril akan terlihat seperti pita terang dan pita gelap yang bersilangan. Lalu selanjutnya, miofilamen. Miofilamen adalah jaringan berbentuk benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Jaringan ini terdapat dua macam, yaitu miofilamen homogeni terdapat pada otot polos dan miofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot lurik. Selanjutnya, sarkoplasma. Sarkoplasma adalah jaringan yang berupa cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Lalu, otot mempunyai 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama, kontraksibilitas. Kontraksibilitas adalah kemampuan otot untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini yaitu kemampuan otot untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi, atau kebalikan dari gerakan yang pertama tersebut. Lalu yang ketiga, elastisitas. Elastisitas ini kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Lalu jenis jaringan otot. Jenis jaringan otot terbagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik, yang pertama otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris atau serabut panjang. Setiap sel mempunyai banyak inti dan terletak di bagian tepi sartoplasma. Bekerja di bawah kehendak atau secara sadar, kontraksi otot lurik cepat tetapi tidak teratur dan mudah lelah, melekat pada rangka tubuh. Selanjutnya otot polos. Otot polos memiliki bentuk sel seperti gelendong. Bagian tengahnya besar dan ujungnya meruncing. Dalam setiap sel, otot polos terdapat satu inti sel yang terletak di tengah dan dibentuknya pipih. Otot ini bekerja secara tidak sadar. Kontraksi otot polos sangat lambat dan lama, tetapi tidak mudah lelah.
Otot polos terdapat pada alat-alat tubuh bagian dalam. Lalu selanjutnya, otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris atau serabut pendek, tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu sama lain dengan satu sama lain. Setiap sel mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah sartoplasma. Otot tidak sadar dan selnya dilengkapi serabut, saraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, tidak teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Hanya yang terdapat di jantung. Ya, berikut adalah perbedaan-perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Lalu selanjutnya, sifat kerja otot. Sifat kerja otot terbagi menjadi dua. Yang pertama antagonis, lalu yang kedua sinergis. Yang pertama antagonis. Kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan, contohnya adalah ekstensor atau meluruskan, dan flexor atau membengkokkan. Misalnya otot tricep dan otot bicep, seperti gambar di bawah itu. Lalu yang kedua, abduktor atau menjauhi badan, dan adduktor atau mendekati badan. Misalnya gerak tangan, sejajar bahu, dan sikap sempurna. Misalnya seperti ini dan seperti ini. Lalu yang ketiga, depresor, ke bawah, dan adduktor ke atas. Misalnya gerakan kepala merunduk dan menenggadah. Yang keempat, supinator atau menegada, dan pronator atau menelungkup. Misalnya gerakan telapak tangan menengah dan gerakan telapak tangan menelungkup. Selanjutnya ke sinergis. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi, otot-otot ini berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Misalnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas, atau otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menegadah atau menelungkup. Contohnya gambar di bawah. Selanjutnya mekanisme terjadinya gerak. Gerak pada dasarnya setiap serabut otot tersusun atas serabut tipis yang disebut myofibril. Myofibril ini mengandung struktur yang lebih sederhana, yaitu filamen, aktin, dan miosin. Filamen-filamen ini saling bergeser keluar masuk atau tumpang tindih yang menghasilkan kontraksi dan relaksasi otot, sehingga disebut dengan teori pergeseran filamen. Lalu selanjutnya struktur yang terlibat dalam kontraksi relaksasi. Yang pertama myofibril. Myofibril adalah sebuah bentuk silindris yang memanjang sepanjang otot lurik, yang mengandung filamen aktin dan miosin. Lalu yang kedua, sarkomer. Sarkomer itu adalah struktur dan fungsional terkecil kontraksi otot. Ditemui pada myofibril dan dibagi menjadi pita H, A, dan I. Yang ketiga, aktin. Aktin adalah filamen kontraksil yang tipis dan mengandung sisi aktif dan ikatan. Yang keempat, miosin. Miosin adalah protein filamen yang lebih tebal dengan penonjolan yang dikenal dengan kepala miosin. Lalu trompomiosin. Trompomiosin ialah sebuah protein aktin pengikat yang mengatur kontraksi otot. Selanjutnya tromponin. Tromponin ialah protein kompleks yang melekat pada trombosin. Berikut gambar yang tadi saya jelaskan. Lalu selanjutnya menuju tahap kontraksi. Tahap kontraksi secara gambar digambarkan seperti ini. Jika yang pertama, impuls syaraf tiba di neuromuscular junction yang mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kehadiran asetilkolin menyebabkan depolimerisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca keluar dari retikulum sartoplasmik. Kedua, dengan meningkatnya ion Ca akan menyebabkan ion Ca bisa terikat pada tromponin dan mampu mengubah strukturnya. Perubahan struktur tromponin karena ion Ca ini akan terbukanya daerah aktif trompomiosin yang tertutup oleh tromponin. Kini kepala miosin akan mampu berikat dengan filamen aktin membentuk
aktomiosin. Yang ketiga, perombakan ATP akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga pendekatan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Keempat, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktotiosin akan putus ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin. Pada saat ATP dipecah, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada trombomiosin. Lalu selanjutnya, proses kontraksi otot dapat berlangsung selama ada ATP dan ion Ca. Pada saat impuls berhenti, maka ion Ca akan kembali ke retikulum sartoplasmik. Dan trombonin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah trombomiosin sehingga menyebabkan otot berelaksasi. Ya, ini adalah gambar otot manusia jika dilihat dari anterior atau dari depan. Selanjutnya otot manusia tampak dari posterior atau dari belakang. Selanjutnya, ini merupakan otot wajah jika dilihat dari anatomis. Lalu otot perut dan otot dada, otot lengan, otot paha, dan otot betis. Baiklah, selanjutnya kita akan ke pelajaran gangguan pada sistem otot. Gangguan pada sistem otot memiliki banyak gangguan. Yang pertama adalah distrofi otot. Distrofi otot adalah penyakit genetik yang merusak serat otot. Gejala-gejala penyakit distrofi otot termasuk kelemahan, kehilangan mobilitas, dan kurangnya koordinasi. Distrofi terjadi sejak anak-anak, di mana lebih dari 50.000 orang Amerika menderita dengan salah satu dari 9 bentuk penyakit yang dapat terjadi setiap saat dalam kehidupan seseorang dan belum ada obatnya. Jadi contoh distrofi otot pada gambar di kanan tersebut. Yang kedua, fibromialgia. Penyakit ini adalah gangguan kronis yang ditandai dengan nyeri otot yang luas, kacauan, kelelahan, dan nyeri di daerah tertentu. Sementara itu, ini adalah penyakit sulit untuk menentukan dan mendiagnosa dan dapat meniru banyak masalah medis lainnya. Kita memperoleh penerimaan sebagai masalah kesehatan yang dikenal sebagai dekade terakhir. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, atrofi. Atrofi adalah penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran sampai 25% dari ukuran semula. Selanjutnya, hipertrofi. Hipertrofi ini adalah kebalikan dari atrofi tersebut. Hipertrofi ini ialah otot yang berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Hipertrofi disebabkan aktivitas otot yang kuat sehingga diameter serabut-serabut otot membesar, seperti gambar di tersebut. Lalu tetanus. Tetanus itu adalah penyakit yang menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus karena adanya infeksi bakteri tetanus atau disebut dengan Clostridium tetani yang berbentuk basil. Bakteri ini masuk melalui luka yang terdapat pada tubuh. Contohnya gambar di kanan. Selanjutnya hernia. Hernia abdominalis ini adalah sobeknya dinding otot abdominal sehingga usus turun ke bawah dan memasuki bagian sobekan tersebut. Lalu kram. Kram atau kejang otot. Kram ini terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kram juga dapat terjadi karena cuaca dingin, atau gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya mengenai biologi atau otot. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih.